Alright, so hi everyone, hi YouTube dan semua para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Welcome back to my vlog. So kali ini saya akan presentasi soal HIV dan AIDS. Oke. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel saya, khususnya buat murid-murid saya di Mid or High School. Ya, yang saya ajar dan juga bisa dipakai untuk teman-teman yang lain di sekolah lain, level SMP, SMA. Ya, biar kalian teman-teman juga bisa dapat info terbaru, video terbaru dari channel saya seputar olahraga, kesehatan, rekreasi, jasmani dan fitness. Well, kita langsung masuk ke HIV. Kita bicara gambaran umum dulu ya, secara umum, in general. HIV itu sendiri sebenarnya singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi tipe virus khusus yang menyebabkan penyakit yang dikenal sebenarnya AIDS, ya. Antara HIV AIDS, jadi gini. HIV itu virusnya dan AIDS itu penyakitnya. Nah, terutama dia tuh mengancam nyawa manusia karena dia nyerangnya ke imun atau sistem kekebalan tubuh yang bisa membahayakan lah untuk mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerang infeksi penyakit. Nah, makanya orang yang kena HIV itu punya risiko tinggi ya karena komplikasi atau infeksi tertentu bahkan sampai kanker. Jadi penjabarannya kalau jumlah CD4 atau sel T-nya turun hingga kurang dari 200, mereka dianggap mengidap AIDS. Well, kita next. Penyebabnya kenapa sih? Nah, penyebab itu karena virus HIV ini yang bekerja buat ngancurin sel CD4. Sel CD4 itu tuh sebenarnya kalau kita sebut ya, kalau kita belajar biologi nyebutnya sel darah putih. Yes. Yang berperan penting buat ngelawan infeksi, buat melawan penyakit dan lain-lain. Ya, kita harus cegah dan stop. Virus ini nyebar tuh melalui darah, air mani, atau sperma, kemudian cairan vagina. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang beresiko banget ya. Yang pertama terlibat dalam hubungan seks yang tanpa pelindung ya atau tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi. Ya, terlibat dalam hubungan seksual dengan beberapa pasangan berbeda. Jadi berhubungan seksual dengan orangnya berbeda-beda gitu. Terus faktornya bisa melakukan hubungan seks dengan pekerja PSK ya. Mohon maaf. Orang-orang yang mungkin bahasa formalnya adalah tunasusila atau pemakai obat terlarang. Kemudian yang keempat, menggunakan jarum suntik yang sama. Biasanya ini buat orang-orang yang nyuntik obat-obat terlarang ya, yang pakai narkoba. Terus juga pakai jarum nggak steril, kayak misalnya untuk tindik, tato. Nah, kalau tindik, tato gitu-gitu kan alatnya mesinnya satu tuh, pasti tapi jarumnya sama dan nggak dijamin kesterilannya. Kalau kita biasa berobat ke klinik, puskesmas atau dokter, di rumah sakit, kalau seandainya memang kita harus ditindakan suntik, kan itu jarumnya selalu baru, jadi harus steril. Nah, terus punya penyakit menular seksual yang lain kayak herpes, syphilis, gonor, ya itu juga sebenarnya karena penyimpangan seks. Kemudian menerima transfusi darah sebelum tahun 1985. Karena setelah tahun 1985 semua transfusi darah ya atau donor darah atau yang nyumbang darah itu lakukan diuji HIV secara hati-hati. Nah, HIV juga bisa ditularkan dari ibu yang hamil ke janinnya selama kehamilan. Kita bicara stadium gejalanya. Gejalanya apa aja sih? Kita bicara dulu di stadium 1 ya, karena setiap stadium punya gejala yang berbeda. So, stadium 1 infeksinya akut nih. Ya. Atau sebutannya seroconversion. Ini tuh adanya di 2 sampai 6 minggu pertama masa jeda ya. Sebutnya atau window period setelah terpapar. Jadi setelah terpapar ada jedanya 2 sampai 6 minggu. Gimana orang itu terinfeksi. Tubuh ini biasanya jadi selama stage ini tuh badan tuh ngelawan gitu loh, melawan virusnya. Jadi menyebabkan ada gejala seperti mirip flu ya. Nah, stage ini berlangsung 1 sampai 2 minggu dan diikuti oleh stadium tanpa gejala. Jadi ada yang gejalanya dan flu, ada yang tanpa gejala juga. Oke, gejala selama stadium gejala nih ya. Ada demam, ya, fever, chills, merasa kedinginan, headache,
sakit kepala, night sweat. Night sweat itu berkeringat malam, ya. Kemudian apalagi ya, teman-teman bisa lihat di gambar ya, mudah kelelahan, terus joint pain itu rasa sakit di sendi persendian, terus otot-ototnya pegel, sakit, dadanya sesek, dan lain-lain ya. Tapi penjelasan tadi juga bahwa gejala itu sebenarnya tubuh kita lagi melawan virusnya. Oke. Nah, itu stadium 2 atau stadium asimptomasis. Nah, ini stadium tanpa gejala nih. Umumnya sih nggak ada gejalanya, bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi poinnya virus terus nyebar terus ke sistem imun. Kemudian penularan infeksi bisa dilakukan, itu udah bisa menginfeksi orang lain gitu loh setelah dia kena itu. Dan berlangsung sampai 10 tahun atau lebih. Lama juga kan? Tapi bayangin itu tanpa gejala. Tanpa sadari si penderita sudah AIDS. Nah, infeksi ini pada pasien ini mengambil kendali tubuh saat sistem kekebalan tubuh kalah. Ya, jadi ditekan terus oleh darah putihnya. Periode yang lama kita tahu nggak ada gejala sama sekali. Tapi di dalam tubuh sebenarnya virusnya secara bertahap menyerang sel T itu tadi, CD4 itu tadi. Sel darah putih itu. Nah, kita masuk stadium 3. Secara luas AIDS stadium akhir tuh faktornya tuh gini, jumlah sel CD4 atau sel T-nya itu turun sampai di bawah 400. Nah, jawaban yang luas serius bisa di sini ada gejalanya juga kayak kelelahan, kelenjar getah bening besar di pangkal paha atau di leher tuh biasanya. Demam nggak hilang sampai 10 hari, bayangin, sampai hampir 2 minggu demam. Berat badan turun, habis, sesak nafas, diare, keringat malam tadi saya itu bilang. Keringat jamur di tenggorokan mulut ya. Infeksi jamur, ruam-ruam, pendarahan nggak bisa jelaskan, perdarahan biasanya perempuan, gampang memar, tangannya tadi ya, otot-ototnya sakit. Terus bercak ungu-ungu yang nggak hilang. Oke, tapi yang perlu kita tahu juga bahwa HIV itu nggak menyebar dari gigitan serangga ya, insect bites, dari tempat duduk toilet yang sama, dengan berciuman untuk pasangan suami istri. Kemudian sharing cutlery, jadi berbagi alat makan tuh tidak menularkan ya, dan juga dengan sentuhan itu tidak menularkan. Well, adakah obatnya? Ya, adakah obatnya? Jadi terapi utama bagi penderita AIDS ya yang kena HIV, koktail gabungan dari berbagai macam pengobatan tersebut antiretroviral. Jadi semuanya obatnya bekerja untuk membangun imunnya. Terapi ini nggak ngilangin virusnya, tapi melawan efek negatif virusnya. Ya, teman-teman bisa lihat gambar di sini, Duvira, Revira, Immunival, dan macam-macam ya, karena ini udah resep dari dokter. Jadi banyak obatnya dan itu nggak boleh skip, harus diminum terus. Oke, ya. Dan ini adalah langkah-langkah untuk melindungi diri kita dan orang lain dari HIV. Ada 8 cara di sini. Yang pertama, tahan diri nih. Jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya. Khususnya buat remaja ya. Ini warning, peringatan yang jangan diabaikan lah. Ya, tahan, sabar. Teman-teman remaja sebaiknya fokus untuk belajar dan mengejar karir. Yang kedua, untuk pasangan suami istri tetap setia. Ya, jadi udah punya istri jangan jajan di luar gitu loh. Kemudian yang ketiga, main aman dengan menggunakan kondom saat melakukan seksual beresiko. Biasanya mohon maaf ya, kita harus open mind kayak gini. Jadi ada hubungan beresiko yang mungkin di luar sana, ada orang-orang yang berhubungan dengan PSK, nah itu berhubungan seksual yang beresiko. Yang keempat itu get tested. Jadi memeriksa diri sendiri gitu di VCT, di voluntary counseling testing. Biasanya bisa cek juga tes HIV itu di puskesmas ya, dan itu gratis buat masyarakat. Kemudian yang kelima, ketahui status pasangan Anda, diskusiin. Jadi pasangan ya, terutama yang sudah menikah, itu harus saling jujur dan terbuka sama kesehatan dirinya. Kemudian keenam, kalau ternyata udah
ada segera diobatin. Infeksi menular seksual, ya. Biasanya orang yang udah kena harus segera diobati immediately, ya. Kemudian gunakan jarum suntik yang steril, jelas ya, pasti kita harus pakai yang steril. Dan biasanya jarum suntik bekas tuh yang di luar sana biasanya yang bandel atau pakai tato, ditindik dan lain-lain, yang jarumnya nggak steril. Yang ke-8 sebenarnya yang paling penting, education, pendidikan ya, mendidik diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu ya, HIV itu apa, AIDS itu apa yang diserang, bagaimana kenanya, bagaimana kita menghindarinya. So guys, khususnya buat murid-murid saya yang masih punya rasa passion yang besar, rasa ingin tahunya, rasa ingin belajarnya, jangan sampai kita kehilangan kendali diri kita ya. So stay away from HIV. Karena dengan pola hidup yang sehat, ya, pertemanan yang sehat, good vibe, kebiasaan yang baik, yang positif akan menjauhkan kita dari HIV. Karena sebenarnya HIV itu sendiri kan karena memang dari jarum tidak steril, yang kehidupannya tidak bagus, nggak sehat ya. Jadi sama juga dengan kehidupan peremajaan ya teman-teman, khususnya yang di high school, untuk lebih saling menjaga. Kalau kalian ngejaga teman kalian juga akan menjaga untuk kalian. Oke, so stay away from bad habits, stay away from AIDS. Jadi jauh-jauh deh sama kebiasaan buruk, kebiasaan negatif, dan untuk itu kita bisa menjauh dari AIDS. Oke, so guys, terima kasih atas kehadiran kalian di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar kalian tahu update. Dan jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan atau komentar, kalau kalian punya pendapat, saran, dan kritik soal video ini, silakan tulis di kolom komentar. Akan saya jawab di selanjutnya. So guys, thank you. Terima kasih, semoga bermanfaat. Paparan kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.